Pada daerah pedesaan, industri peternakan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sistem ini tampak sederhana, di mana rumput dimakan sapi, sapi menghasilkan susu atau daging, dan kemudian kehidupan ekonomi desa dapat berjalan. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang fisika, peternakan sebenarnya akan menjadi sistem konversi energi. Energi matahari diserap tumbuhan melalui fotosintesis dan disimpan sebagai energi kimia dalam biomasa. Biomasa itu dimakan sapi lalu berubah menjadi energi tubuh, produk ternak, dan juga limbah. Dalam kerangka hukum satu termodinamika, energi tidak akan pernah hilang, namun hanya berubah bentuk. Artinya, kotoran sapi bukan sekedar sampah, melainkan bagian dari aliran energi yang belum dimanfaatkan. Masalah muncul ketika limbah ini dibuang langsung ke sungai. Sungai adalah sistem fluida terbuka dengan debit aliran tertentu yang dapat dinyatakan sebagai I sama dengan A dikali V, di mana luas penampang dikali kecepatan aliran. Ketika kotoran sapi masuk ke dalamnya, terjadi proses adveksi, yaitu terbawanya polutan oleh arus, dan difusi, yaitu penyebaran karena perbedaan konsentrasi. Secara fisika lingkungan, masuknya limbah organik meningkatkan konsentrasi bahan terlarut dan tersubstansi. Bakteri alami di air akan menguraikan bahan organik tersebut dengan mengkonsumsi oksigen yang terlarut. Jika laju konsumsi oksigen lebih besar daripada laju difusi oksigen dari atmosfer ke air, maka kadar oksigen akan turun drastis. Inilah yang menyebabkan ikan mati dan ekosistem sungai akan terganggu. Lebih jauh lagi, dalam kondisi tanpa oksigen, limbah akan terurai secara anaerob dan menghasilkan gas metana. Metana sendiri adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida. Artinya, ketika limbah dibiarkan membusuk di sungai atau tanah terbuka, kita tidak hanya mencemari air, tetapi juga melepaskan energi kimia ke atmosfer dalam bentuk gas yang memperparah pemanasan global. Dari sudut pandang fisika, ini adalah kegagalan mengelola massa dan energi. Solusi yang ditawarkan di sini adalah biodigester, yaitu reaktor anaerob tertutup yang dirancang untuk mengontrol proses pembusukan limbah secara terarah. Dalam sistem ini, kotoran sapi tidak lagi terurai sembarang, tetapi diproses dalam ruang tertutup tanpa oksigen. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan kotoran sapi yang kemudian akan dialirkan menuju bak pengaduk. Di dalam bak ini, kotoran dicampur dengan air hingga membentuk campuran semi cair atau slurry. Nah, proses pencampuran ini penting agar bahan menjadi homogen dan mudah mengalir ke tahap berikutnya. Selain itu, pencampuran ini juga membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil untuk proses fermentasi di dalam digester. Setelah masuk ke dalam biodigester, sistem menjadi sistem tertutup dan anaerob. Di dalamnya terjadi reaksi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Ketika gas terbentuk, jumlah mol gas meningkat. Hubungan tekanan, volume, dan jumlah mol mengikuti hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Karena volume digester relatif tetap, kenaikan jumlah mol gas N akan menyebabkan tekanan P meningkat. Tekanan inilah yang akan mendorong gas keluar menuju kompor atau generator. Tekanan fluida sendiri dapat dipahami sebagai P sama dengan F per A, di mana semakin besar tekanan gas, maka semakin besar gaya dorong gas pada luas penampang pipa. Pada pemanfaatan pertama, yaitu pada kompor, ketika gas metana sampai di kompor dan dibakar, energi kimia yang dilepas sebagai kalor dan energi panas yang dihasilkan dapat dihitung dengan I sama dengan MC delta T. Jadi, gas metana dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Untuk penerapan yang kedua, jika digunakan sebagai generator, gas metana akan memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik.
Energi kinetik rotasi turbin dapat dituliskan EK sama dengan 1/2 I W pangkat 2. Lalu, melalui prinsip induksi elektromagnetik Faraday, dapat dirumuskan sebagai E sama dengan min N delta P per delta T. Perubahan flux magnet menghasilkan gaya gerak listrik, sehingga energi mekanik berubah menjadi energi listrik dan dapat menghidupkan lampu. Sementara itu, sisa fermentasi keluar sebagai residu cair dan padat. Secara fisika, ini menunjukkan konservasi massa, yaitu tidak semua materi berubah menjadi gas, melainkan sebagian tetap padat, dan dalam hal ini dimanfaatkan sebagai pupuk yang kaya unsur hara. Sistem ini menunjukkan bagaimana limbah dapat diubah menjadi sumber daya. Dari satu sumber, yaitu kotoran sapi, dihasilkan 3 manfaat sekaligus, yaitu energi pada kompor, listrik, dan juga dapat sebagai pupuk. Biodigester bukan hanya alat pengolah limbah, tetapi juga sistem konvensi energi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, biodigester skala desa sering mengalami masalah kebocoran dan kerusakan. Secara fisika, masalah ini berkaitan dengan tekanan udara dan juga kekuatan material. Jika tekanan di dalam tabung tidak stabil, maka udara dapat masuk dan mengganggu kondisi anaerob. Adapun solusi terhadap kelemahan ini juga berbasis fisika, yaitu sistem harus benar-benar kedap untuk menjaga konservasi massa. Sambungan pipa memerlukan gasket dan tekanan baut yang merata agar tidak ada mikro yang masuk. Katup satu arah diperlukan untuk mencegah aliran balik udara. Water trap dapat digunakan untuk menciptakan hambatan tekanan berbasis kolam air, sehingga udara luar tidak akan mudah masuk. Dengan pendekatan ini, biodigester bukan sekedar alat pengolahan limbah, tetapi reaktor energi yang bertekanan rendah dan stabil serta aman. Pada akhirnya, persoalan limbah peternakan bukan hanya isu kebersihan, melainkan persoalan pengelolaan energi dan massa dalam lingkungan. Sungai tercemar karena energi desa yang tidak terkontrol. Biodigester hadir sebagai bentuk intervensi fisika, di mana dia mengarahkan aliran energi kimia agar tidak terbuang sia-sia. Jika hukum fisika dipahami dan diterapkan dengan benar, maka limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber daya.